Ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai program TNI Angkatan Darat yang sudah berjalan dan mungkin mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh TNI AD. Langsung saja bersama saya di sini ada Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bapak, mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak, selama ini apa saja program-program yang sudah dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat yang juga tentunya bermanfaat bagi masyarakat Pak? Ya sebenarnya listnya banyak sekali ya, tapi kita terus mengevaluasi ya, kita bagaimana supaya masyarakat itu tadinya mempunyai fasilitas-fasilitas yang baik, kita coba perbaiki jalan, perbaiki jembatan dan lain sebagainya. Setelah kita lama-lama evaluasi, kita juga perlu meningkatkan ekonomi mereka. Nah, sebetulnya dulu yang kita evaluasi awal adalah masalah air sebetulnya, ya, air bersih. Karena kita lihat data masih 9, sekian persen masyarakat kita tuh kekurangan air bersih. Jadi sekitar 27 jutaan lebih gitu. Nah, kita coba bikin air berjalan terus. Kita berpikir juga, kita termasuk negara yang sanitasinya 10 besar terjelek di dunia. Nah, kita buat lagi sanitasinya. Setelah kita lihat-lihat, loh kenapa kita nggak gunakan air ini untuk pertanian sekalian gitu. Makanya kita berpikir, oh gimana memanfaatkan air sungai yang terbuang ke laut. Kita coba pipanisasi yang diletak di bawah pakai pompa hidram. Kita lihat lagi di beberapa tempat ada juga sumber-sumber airnya sudah tertutup oleh eceng gondok. Kita bersihkan, sekarang sudah kelima yang kita lakukan. Di Tondano, Toba, Situbagendit, Jatiluhur, ini juga dalam proses di Rawapening. Yang kami lakukan adalah berkoordinasi dengan pemerintah yang instansi pemerintah yang mengurus tentang itu. Kami bisa kelola dengan tenaga masyarakat sehingga jauh lebih murah. Itu yang kami lakukan. Baik, nah Bapak ini kan juga dikenal sebagai Bapak Air ya, atau Jenderal Air. Nah Pak, boleh diceritakan sedikit nggak sih Pak, bagaimana awal mulanya ketika melaksanakan program Manunggal Air ini terinspirasi dari mana dan hingga saat ini progresnya seperti apa Pak? Silakan. Ya, jadi yang menyampaikan bilang Jenderal Air sebenarnya masyarakat sendiri. Jadi mereka banyak berbicara kalau perlu air bilang aja pada jenderal itu. Akhirnya lama-kelamaan dibilang Jenderal Air katanya. Ya itulah yang terjadi. Waktu awal-awal ya kita kan sering latihan ke daerah-daerah. Saya lihat masyarakat mengambil air harus sampai 2 kilo dan turun ke bawah. Ya, paling juga dia bisa mampu membawa ya bisa 5 liter, 6 liter sudah bagus tuh. Itu sangat jauh dari kebutuhan mereka ya, yang diperlukan. Jadi akhirnya kita cobalah membuat 1-2. Akhirnya banyak juga teman-teman yang ikut support. Ya sampai saat ini kita sudah mengerjakan 5.000 lebih titik air. Dalam waktu sekitar 3 tahun, 4 tahun lah, gitu kira-kira. 5.000 titik air dalam waktu 3-4 tahun ya Pak, ya. Ini luar biasa. Tapi tidak hanya Manunggal Air, ini Bapak juga ada inovasi perahu ponton ya Pak ya? Ini bisa dijelaskan sedikit lebih dalam lagi mengenai perahu ponton ini seperti apa Pak? Ya, kita kan lihat di rawa danau-danau itu sudah tertutup eceng gondok. Ini eceng gondok ini ya, yang informasi yang saya dapat itu nyedot airnya kencang, menguapkannya kencang, busuknya lama sehingga jadi pendangkalan. Ini sudah banyak sekali daerah seperti itu. Kita bilang kalau ini nggak dikerjakan rumit ini, kalau kita nggak ikut bantu lah. Ya karena sebenarnya sudah dikerjakan oleh kementerian. Namun saya lihat kalau kita menggunakan masyarakat setempat itu akan jauh lebih murah. Ya, di sisi lain kami juga mencoba berkreasi, kenapa kita harus membeli alat dari luar, kita buat sendiri. Ya, yang penting ya saya bilang sama anggota, kalau kita perahunya mendekat ke eceng gondok, ada alat yang berputar, naik, ada bak di situ, setelah dari bak situ ke pinggir pakai conveyor masuk truk, buang. Itu yang kami lakukan dan ternyata cukup efektif. Makanya ini mudah-mudahan sudah dari Kementerian PU juga sudah mensupport yang akan kita kerjakan di Rawapening. Dari beberapa himbara juga mendukung kita. Baik, jadi program-program dari
TNI Angkatan Darat ini dari Jenderal Maruli ini tidak hanya untuk masyarakat tetapi juga untuk ekosistem ya Pak ya? Ya, termasuk itulah. Jadi akhirnya kita nemu-nemu juga bahwa sumber air yang di pegunungan itu perlu ada penghijauan lagi karena sudah banyak yang gundul karena situasi climate change ini kan. Jadi kita bawa naik ke atas pohon-pohon yang sudah kemungkinan besar tumbuh, kita tanam di atas itu. Jadi terus kita lihat satwanya lagi. Saya bertemu dengan yang mengurus tentang satwa liar, mereka mengajak kami bergabung, ya kita kerjakan juga. Terus itu bersambung terus jadinya. Butterfly effect seperti itu ya Pak ya? Jadi kemana? Iya. Nah Pak, boleh nggak Pak diceritakan sedikit ini rencana kedepannya ini akan ada program-program apa lagi sih Pak dari TNI Angkatan Darat? Ya sebetulnya kita mengefektifkan ini aja sudah akan berpengaruh baik ya. Bagaimana kalau kita tambah air bersih, berarti jumlah yang belum terakses air bersih akan bertambah yang terakses. Yang tidak punya sanitasi akan juga berkurang. Yang tadinya lahan-lahan tada hujan, dia bisa 3 kali panen lagi nanti setelah airnya akan terus secara kontinu mengalir ke sawahnya. Kita sudah 53 ribuan hektar yang sudah kita airi. Kita punya data lengkap untuk itu. Sehingga kalau mereka sudah 3 kali panen, mudah-mudahan kemiskinan, stunting, itu semua berkurang. Jadi saya berpikir mengerjakan air ini, udah berapa data akan terpengaruh. Akses air bersih, akses sanitasi, sawah yang tadinya untuk ketahanan pangan jadi bertambah. Kalau 53.000 hektar kali 5 saja, sudah 250.000 ton, kali 2, 500.000 ton per tahun dari penambahan yang sudah kita buat. Ya otomatis mudah-mudahan berpengaruh kemiskinan. Ya, jadi mungkin nanti ada beberapa tempat yang 4 tahun yang lalu itu belum ada warung-warung tempat mereka belanja. Sekarang udah banyak tempat-tempat yang untuk mereka tempat duduk-duduk karena uang sudah beredar. Betul. Uang sudah beredar, jadi cukup inilah. Saya juga senang lihatnya gitu. Ya. Baik Pak, dan terakhir Pak, mungkin apa sih Pak harapannya dari program-program yang sudah dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat dan juga program-program mendatang yang akan dilaksanakan? Ya, kalau kami sih sekarang sudah mulai bisa komunikasi dari kementerian, ya sudah kita siapkan MOU untuk mengerjakan di tahun depan. Sehingga ya kami juga sebenarnya tidak punya dana, jadi Kementerian Pertanian, Kementerian PU untuk tentang masalah-masalah air ini, mereka sudah siapkan dana untuk kita kerjakan tahun depan. Mudah-mudahan mungkin sekian puluh ribu hektar bisa yang tadinya tak ada hujan jadi 3 kali panen. Baik, luar biasa sekali ini program-program yang sudah dilaksanakan dan juga program-program mendatang seperti itu ya Pak ya. Semoga dilancarkan dan semuanya tentunya akan membantu masyarakat dan juga ekosistem. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih.